Halo semuanya, kembali lagi di channelnya One Trisna Story. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai pembahasan alur cerita drama Put Your Head on My Shoulder, yaitu chapter 20. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Simak video ini hingga selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, untuk mengingatkan kembali ketika di chapter sebelumnya, Momo dibawa mabuk oleh seorang aktor perempuan yang berniat jahat ingin mencelakai Lee Chuchun, bermaksud balas dendam dengan membuat berita buruk mengenai Lee Chuchun. Untung saja, niat jahat si aktor perempuan tidak terlaksana dengan datangnya kehadiran Wei Yi. Dengan segera, Wei menggendong Momo pulang. Di perjalanan, dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Momo meniup telinga Wei Yi. Akibat tiupan tersebut, membuat Wei Yi salah tingkah. Sampai di rumah, Wei membaringkan Momo di kasur, melepas sepatu, dan menyelimuti Momo. Selesai dari mandinya, Wei menjemur pakaiannya, lalu kembali lagi ke kamar Momo dengan membawakan sandal rumah dan minum untuk Momo. Selesai mengecek keadaan Momo, Wei kembali ke kamarnya dan tidur. Akibat angin yang kencang, celana dalam yang Wei jemur tadi terjatuh. Keesokan paginya, Momo sudah bangun mengambil ponselnya dan mendapati hari sudah siang untuk Momo berangkat kerja. Dengan cepatnya, Momo berlari. Wei memberitahu Momo bahwa Wei sudah membantu meminta izin untuk Momo tidak masuk kerja di hari ini. Melihat leher Momo yang alergi minuman alkohol, ditambah lagi Momo yang masih dekat dengan si aktor Lee Chuchun, Wei marah, cemburu, tidak mengizinkan Momo untuk minum lagi, dan tidak memperbolehkan Momo untuk dekat-dekat dengan si aktor Lee Chuchun itu lagi. Wei yang cemburu membuat Momo senang. Untuk meredakan amarah Wei, Momo membujuk Wei dengan menyetujui melaksanakan larangan dari Wei tersebut. Reda dengan amarahnya, Wei akan membeli sarapan dan menyuruh Momo untuk mandi. Selesai Momo mandi, Momo yang akan menjemur pakaian mendapati celana dalam Wei yang jatuh. Mengambil celana dalamnya, lalu mencucinya. Wei yang tak sampai dari membeli sarapan, menghampiri Momo untuk menanyakan apa yang sedang Momo cuci. Mengetahui yang dicuci Momo adalah celana dalamnya, dengan rasa malu. Wei yang tadinya ingin sarapan karena insiden celana dalam tadi, Wei tidak nafsu untuk sarapan lagi. Momo membujuk Wei. Momo sudah biasa mencuci pakaian keluarga Momo, termasuk celana dalam adik laki-laki Momo. Jadi, Wei tidak perlu malu. Lagian, Momo tidak mempunyai niat apa-apa. Kita sudah pernah tidur satu ranjang, bukankah tidak terjadi apa-apa? Perkataan Momo tersebut memancing amarah Wei Yi. Merasa dianggap seperti bukan sesosok laki-laki sejati, Wei menunjukkan kejantanannya sebagai laki-laki sejati dengan membawa Momo ke kamar. Wei, gimana? 我让你知道我和你弟有什么区别。 Si Yuan, si mesin pembersih yang dimodif Wei dapat berbicara datang di momen yang tidak tepat. Ingin menjelaskan kepada Momo bahwa Wei memodif si Yuan ketika Wei mengambil si Yuan. Terkena darah rendah, membuat Wei menjatuhkan dirinya ke tubuh Momo. Kegagalan Wei tersebut membuat Momo tersenyum dan mengolok-olok Wei. Tubuhmu terlalu lemah Wei. Momo merasa Wei tidak ada bedanya dengan adik Momo. Dengan tatapan mata tajam, Wei memberi peringatan kepada Momo untuk tidak mengucapkan lagi kata-kata Wei tidak ada bedanya dengan adik Momo. Rasa takut pun akhirnya Momo rasakan. Dengan meredahkan amarah Wei, Momo kembali membujuk Wei. Pasti ada bedanya. Wei bisa memodif si Yuan sampai bisa berbicara, sedangkan adik Momo tidak bisa. Selesai membujuk, Momo yang takut segera pergi ke kamarnya. Rasa takut masih menghantui Momo ketika Wei datang ke kamar Momo untuk menanyakan Momo mau makan apa. Momo minta agar Momo dan Wei berbicara di luar kamar saja. Menyadari sikap Momo, kini giliran Wei yang mempermainkan Momo. Wei sengaja menatap ke arah Momo lalu mendekati Momo. 我看你说，要不 Rasa was-was dan ketakutan Momo masih dirasa Momo hingga saat makan bersama Wei. 你干嘛？
Hari sidang skripsi pun dimulai. Selesai Momo dengan skripsinya, Momo memberitahu teman-temannya Momo ingin melihat sidang skripsi Wei yang dibuka secara umum. Sebelum pergi, teman-teman Momo mengajak Momo makan dan meminta Wei untuk mentraktir mereka. Sidang Wei pun berjalan dengan lancar. Selesai Wei dengan sidangnya, Momo memberitahu bahwa teman-teman Momo mengajak makan dan meminta Wei untuk mentraktir mereka. Wei mentraktir teman-teman Momo di tempat makan yang mewah serta memesan makanan yang banyak. Di tengah acara makan, Wang San mendapat pesan dari Fu Fei. Jika Wang San sudah selesai, Wang San pergi temui Fu Fei. Saatnya pembayaran tagihan makanan. Momo kaget dengan tagihan makanan yang Wei pesan sangatlah mahal. Wei melakukan hal ini karena Wei merasa takut Momo akan mengatai Wei pelit terhadap teman-teman Momo. Wei yang sudah menghitung uangnya dan dirasa Wei cukup, ternyata sisa uang Wei tinggallah sedikit. Ternyata wanita yang ingin diperkenalkan ayah Fu Fei kepada Fu Fei adalah Lu Xianse. Ayah Fu Fei dengan bangganya memperkenalkan Fu Fei kepada Lu Xianse. Namun Fu Fei memberitahu statusnya yang sudah memiliki pacar. Di balik perbincangan datanglah Wang San. Fu Fei memperkenalkan Wang San sebagai pacarnya kepada ayahnya dan Lu Xianse. Perdebatan Fu Fei dan ayahnya kembali terjadi. Ayah Fu Fei tidak menyetujui hubungan Fu Fei dan Wang San. Namun Fu Fei tidak mempedulikan ketidaksetujuan ayahnya. Pamit pergi, ayahnya memerintahkan Fu Fei untuk tidak pergi. Terus tidak mengikuti perintahnya, ayah Fu Fei yang semakin marah. Cacian yang dilontarkan ayah Fu Fei membuat Wang San tidak tahan lagi mendengarnya. Wang San angkat bicara dan mengajak Fu Fei pergi. Karena sisa uang yang sedikit, Momo dan Wei harus menghemat uang sampai Wei mendapat uang beasiswa sebelum kelulusan. Momo yang tidak tahan lagi karena untuk menghemat uang, Momo dan Wei harus menahan lapar hanya dengan minum air. Momo lalu menawarkan untuk menggunakan uangnya. Tentu saja, sebagai laki-laki sejati, Wei menolak menggunakan uang dari Momo. Selain air, yang tersisa di rumah, 1 mie instan di mana Momo dan Wei berbagi berdua untuk 1 mie instan. Tibalah hari kelulusan. Momo yang keluar dari kamarnya terkesima ketika melihat Wei. Wei meminta Momo membantu memasakkan dasi untuknya. Meski tidak rapi dan tidak sesuai dengan bentuk dasi pada umumnya, namun Wei tetap senang karena yang memasang dasi untuknya adalah Momo. Wang San serta teman-teman lainnya yang telah siap dengan kostum kelulusannya. Dari kejauhan, Fu Fei memanggil Wang San lalu memberikan bunga tanda ucapan selamat kelulusan kepada Wang San. Tibalah Momo sambil meminta Menglu memasangkan dasi untuknya. Fu Fei berencana mengajak semuanya untuk pengambilan foto kelulusan bersama sebagai kenang-kenangan. Wei yang sedari tadi dipanggil dan mendapat pesan dari Chole menyuruh Wei untuk segera pergi ke lab. Karena desakan tersebut, Wei pamit kepada Momo untuk pergi ke lab dan tidak mengikuti pengambilan foto bersama Momo dan teman-teman Momo. Kepergian Wei yang seolah-olah tidak mementingkan Momo membuat Menglu dan teman-temannya menggoda Momo. Wei pergi begitu saja. Itu karena ada wanita yang sangat cantik di lab dan wanita itu sangat menyukai Wei. Apalagi Wei bahkan tidak pernah memberi Momo bunga. Kesal digoda oleh teman-temannya, Momo membela Wei. Kalian bilang Wei tidak memberiku bunga. Lantas kalian juga tidak dapat bunga? Momo yang menuju sebuah kelas, ketika membuka pintunya, Momo dikagetkan dengan seseorang yang menyodorkan karangan bunga mawar. Momo tampak senang dengan sodoran serangkaian karangan bunga mawar tersebut. Apakah Wei yang menyodorkan serangkaian karangan bunga mawar untuk Momo? Simak kelanjutan alur ceritanya di chapter selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Untuk mensupport dan menyemangati channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya One Trisna Story. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.